kasusnya Nikita ya, di kasus pidananya Nikita sudah tempo hari melalui kuasa hukumnya minta putusan sela. Artinya ada eksepsi yang minta supaya kasus pidananya dihentikan dulu. Karena memang Nikita sedang menggugat Wan Prestasi terhadap Reza Gledis. Namun Reza Gledis di dalam mediasi, karena mediasi itu harus dan wajib itu dilakukan oleh majelis, maka ada hakim mediator untuk memang memediasi kedua belah pihak. Ternyata di dalam mediasi ini tidak ketemu ya apa yang memang diinginkan oleh si Nikita, yang dalam hal ini Reza Gledis diwakili oleh kedua kuasa hukumnya, tetapi tidak bertemu dan meminta lanjut kasus pidananya. Nah, jadi saya pikir itu kembali lagi kepada putusan sela yang menolak eksepsinya dari Nikita. Jadi perkara ini jalan dan mungkin minggu depan masuk kepada pembuktian. Bang, terkait sidang perdata yang Wan Prestasi yang pihak dari tergugat Reza Gledis dia pernah datang hampir 3 kali, ini gimana Bang sebagai kacamata Bang? Nah, jadi gini, kan ketika kasus pidananya sudah berjalan, Nikita kan melakukan gugatan. Saya pikir ini tidak terkena dalam Perma 156 karena sudah berjalan separuh jalan ya kalau saya bilang ya, karena sudah ada eksepsi kan. Nah, kalau di awal tempo hari sama-sama pidananya dijalankan dan perdatanya juga dijalankan, mungkin kalau menurut peraturan Mahkamah Agung yang nomor 156 itu, nah itu mungkin perdatanya yang diutamakan. Nah, tapi ini kan karena udah sidang pidananya sudah berjalan, maka tidak bisa lagi memang ini ditunda karena sudah masuk pokok perkara. Ya. Nah, kemarin sudah eksepsi dan minggu depan mungkin sudah pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Dan akhirnya isi nota keberatan Niki atau eksepsinya ditolak oleh JPU. Menurut Abang sendiri gimana melihat? Ya, artinya permohonan untuk menunda perkara pidananya ini ditolak. Jadi perkara pidananya ini harus jalan dan harus memang perdatanya itu ditunda. Ya, ditunda itu karena memang terlambat melakukan gugatan Wan Prestasinya. Bang, terkait poin kedua dari isi nota keberatan Niki, dia merasa dizalimi, dikriminalisasi oleh penyidik Polda dan juga oleh pihak JPU. Menurut Abang sebagai praktisi hukum gimana melihatnya? Saya tidak melihat itu ya, saya tidak melihat ada kriminalisasinya ya, karena ini prosesnya wajar ya, normal-normal aja ya. Nah, cuma kan memang tempo hari saya sampaikan itu, pertama itu masalah BP POM. BP POM itu di mana kok nggak ada komentarnya mengenai hasil pemeriksaan skincare-nya Reza Gledis, produk dari pabriknya Gledis ya, Reza Gledis. Nah, ini yang memang nggak jelas gitu ya, makanya tempo hari saya bilang ini kok penyidik ya, oknum penyidik lah kalau saya bilang, tidak mempublish hasil pemeriksaan ya dari skincare itu, karena menurut informasi kenapa terjadi deal uang 4M itu yang telah diterima si Mail itu 2M dan 2M lagi belum diterima, dilaporkannya Nikita itu sebagai pemerasan. Nah, itulah yang menjadi topik sekarang ya, sampai ini bergulir ke pengadilan. Nah, inilah yang memang penyidik ini kok memeriksa ya Reza Gledis ini kok tidak dipublish ke publik. Artinya apakah benar dalam skincare itu mengandung merkuri yang berlebihan yang dapat merusak wajah atau merusak kulit. Nah, ini yang memang
netizen ini masih beritanya masih simpang siur ya, masih bertanya apa sih sebenarnya kok sampai seperti ini gitu. Nah di satu sisi kan kita tahu si Nikita ini kan public figure, ya. Sedangkan Reza Gladys kan seorang pengusaha kecantikan. Nah ini ada deal-deal apa ini sehingga ada gugatan one prestasi. Nah ini yang ditawarkan dulu oleh Reza Gladys ke Nikita, atau memang Nikita ujuk-ujuk menekan Reza Gladys bahwa di skincare lu itu banyak merkuri, akan saya bongkar ini kalau you tidak memberikan imbalan ataupun sesuatu kepada Nikita. Mungkin itu ya. Nah tapi yang jelas polemik itulah yang di persidangan nanti akan dibongkar. Mana sebenarnya yang menjadi cerita dari dakwaan jaksa itu bahwa pemerasan ini terjadi. Bang, itu yang tadi seperti kita bilang, atau yang Niki merasa dia diskriminasi dan dizolimi karena dia merasa menyelamatkan muka wajah perempuan Indonesia, tapi malah kenapa dia yang dipidana kan? Sedangkan kan di situ ada lembaga BPM yang tadi abang bilang, kenapa BPM nggak keluar? Dia bilang dia merasa BPM bermain dengan mafia skincare. Nah inilah, ini kan sindikat obat kecantikan ini kan kuat sekali ya, dan tidak terdetek ini ya. Ini baru terdetek si Reza Gladys ya. Nah makanya saya bilang kok ada deal antara Nikita dengan Reza Gladys ya. Akhirnya ada angka 4M itu, nggak tahu, mungkin di awalnya saya dengar 15M kan. Nah akhirnya yang 2 itu direalisasi, yang terima Mail. Nah tetapi begitu diterima dilaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polda Metro. Nah dari pemeriksaan dari lidik sampai penyidikan, nah saya nggak dengar selain Nikita ya, Reza Gladys ini seperti apa produk skincare-nya ini, ada apa di dalam skincare ini. Nah yang rame ini kan merkuri yang berlebihan di komposisinya itu. Nah di satu sisi juga BP POM yang di bawah Kementerian Kesehatan tidak ada komen gitu seperti apa. Nah inilah yang kita nggak tahu seperti apa. Ya akhirnya beban ini Nikita yang menerima beban ini, seolah-olah memang dia melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Nah inilah yang mesti dibongkar nanti minggu depan di persidangan, karena kan putusan selanya sudah ditolak. Bang, strategi apa sih Bang yang harus dilakukan oleh tim kuasa hukum Niki, khususnya Bang Fahmi, untuk persidangan nanti yang sudah akhirnya dilanjutkan kembali? Nah, dalam hal ini saya pikir Fahmi udah punya konsep ya, udah tahu mungkin nanti mendatangkan ahli kecantikan, mendatangkan juga mungkin yang sudah terkena skincare-nya Reza Gladys yang mukanya udah pada peot atau kulitnya udah pada rusak. Semua akan dihadirkan saksi-saksi yang memang membuat atau meringankan Nikita gitu, sehingga nah si Reza Gladys diperiksa kembali kan gitu, bahwa memang ada korban dari skincare produknya Reza Gladys. Nah itulah yang berpolemik ya, yang berpolemik berkepanjangan gitu. Jadi saya sebagai pribadi pun kasihan lihat Nikita ya. Nah ini kita ingin memang JPU juga jangan berat sebelah gitu ya. Nah semua netral, semua juga menyerahkan ini kepada forum pengadilan. Nah nanti ahlinya seperti apa, korbannya seperti apa, biar digulirkan di Pengadilan Negeri Jakarta.